Jadi dulu waktu awal-awal Ustadz itu menjelaskan mengenai bedong, sesimpel bahwasanya kita diminta untuk membayangkan bagaimana cara orang tua kita dahulu itu membedong anak. Tapi satu ciri yang pasti menggambarkan, dan itu saya ingat-ingat banget sama Ustadz Daris dulu sampaikan, orang-orang psikologis itu kakinya rapi. Jadi kita kan kalau di basic kita belajar yang namanya kendor kanan, kendor kiri gitu ya. Itu kalau kita ketemu pasien psikologis, Justru malah kakinya rapi. Bagus banget ya. Kakinya bagus. Nah itu biasanya psikologisnya atas parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjira Arsyanto di Pas Al-Kasau TV. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu pastroper dari area Semarang ya. Beliau adalah salah satu sosok pastroper yang termasuk luar biasa, banyak kesempatan membersamai Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ketika beliau dulu masih membersamai kita langsung secara syiar kepada banyak orang di banyak kota di Indonesia. Dan beliau ini dulunya masuk ke PAZ, salah satu problem utamanya adalah berkaitan dengan asma. Tapi menariknya ya teman-teman semua, saat ini beliau malah sehari-hari kerjaannya tektok naik gunung. Nah ini kan seperti hal yang aneh ya. Orang dengan keluhan asma, kenapa malah justru sering naik turun gunung? Apa nggak bengep itu di jalan? Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama beliau, Pak Faiz. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gunung Sehat. terakhir mana yang didaki? Kemarin beberapa hari yang lalu kita selesai nanjak di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu mana berarti? Ciremai itu di Jawa Barat. Tepatnya kemarin kita naik mulai dari base camp Palutungan di Kuningan. Itu dari start 1400 mdpl ya, sampai di puncaknya kurang lebih 3078 mdpl. 3078 mdpl. Wah, Masya Allah. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian ya, untuk naik gunung ini, saya secara pribadi juga suatu aktivitas yang cukup berat ya, tapi Masya Allah, ini nanti kita akan gali dari Pak Faiz. Tapi tadi itu gunung yang keberapa Pak yang di summit Pak? Kalau selama 2 tahun ini kita selesai 12 gunung. 12 gunung ya? 12 gunung. 12 gunung. Oke, Masya Allah. Mungkin bisa di-sharekan kira-kira gunung apa saja yang sudah pernah summit, nanti sampaikan ke pemirsa ya. Yang pertama itu kita mulai dulu di bulan September ya. September tahun 2024 itu kita mulai ekspedisi pertama itu di Gunung Prau dengan teman-teman Papka Pusat waktu itu. Kemudian kita lanjut ke Gunung Sumbing gitu ya. Kemudian di Gunung Slamet, Gunung Sindoro. Kemudian kita sempat ke Rinjani. Wow. Rinjani. Kemudian di Gunung Andong, Ungaran. Kemudian lanjut di Gunung Kembang, Gunung Lawu, Gunung Ciremai. Gitu Ciremai. Ya. Bromo tuh? Wah. Termasuk gunung bukan? Ya termasuk gunung sih. Oh, cuman iya. memang bagi saya tuh sudah gunung ya. Ya cukup gunung. Bukan anak gunung misalnya. Iya. Jadi ya alhamdulillah dari ke semua gunung itu kita bisa mulai start dari puncak. Nah, menariknya kan memang aslinya kita mendaki bersama teman-teman pastrooper ya atau teman-teman terapis pas itu. Yang dulunya teman-teman ini sendiri itu bukan seorang pendaki gitu, atau ya basic bukan pecinta alam, basically juga bukan pendaki, dan bahkan teman-teman ini semua itu adalah yang dulunya memang punya penyakit yang nggak main-main. Misalnya mungkin di-sharing. Saya sendiri itu saya asma, jadi teman-teman bisa membayangkan gitu, asma itu musuh terbesarnya itu adalah dingin. Kemudian yang kedua juga di titik-titik di mana oksigen itu tipis, dia nggak bisa bertahan. Tapi memang alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwasanya usai kita kenal dengan PAZ ini, kemudian sebelum kita jadi terapis itu kita juga mantan pasien. Akhirnya dengan terapi PAZ, saya masih ingat itu waktu itu diterapi langsung oleh guru kita Ustadz Haris Mujahid. Itu kita diberikan gerakan gergaji gitu ya. Gergaji. Kalau teman-teman pastroper insya Allah sudah paham.
itu langsung plong gitu, langsung plong dan nyaman. Tapi itu belum mengubah persepsi bahwasanya bisa nggak ya saya naik gunung, itu belum. Ya. Tapi rutin kita lakukan itu sampai pada titik di beberapa tahun yang lalu kita mulai aktif untuk mensiarkan Japas, yaitu Jalan Alapas gitu. Di mana di situ memang salah satu teknisnya itu diambil inspirasinya itu dari menuruni bukit gitu. Bagaimana cara berjalan menuruni bukit. Cara berjalannya Rasulullah ya. Cara berjalannya Rasulullah itu menuruni bukit dan itu kita praktekkan. Dan Masya Allah justru ketika kita dapati kita rutin mengerjakan itu secara asmanya seseknya itu saya pernah, jadi ada satu kondisi saya masih ingat waktu itu di Gunung Ungaran ditemani oleh Mas Rifai Bahtiar. Itu kita perjalanan dari bawah pukul 6 pagi. Jadi 6 pagi kita mulai naik dari base camp, berusaha naik ke puncak sampai di pos 2. Itu asma saya itu kambuh. Berarti baru jalan berapa lama? Ya kurang lebih 30 menit perjalanan pertama. 30 menit, oke. 30 menit perjalanan pertama asma itu kambuh. Wah, saya masih ingat itu rasanya seseknya kayak gimana, kemudian wah ini mungkin nggak ya sampai ke atas. Tapi waktu itu Mas Rifai itu nungguin saya, coba rest dulu sebentar. Sambil ngatur jantung, detak jantung itu kita perbaiki sampai stabil dulu, nunggu sampai stabil. Kemudian nafas itu juga lebih mending. Akhirnya ketika nafas sudah mulai normal kembali, saya coba, kita coba naik ke satu pos lagi. Kalau saya kuat, saya akan lanjut. Kalau enggak, kita akan turun gitu. Tapi sorry, itu gunung keberapa? Ungaran? Itu Gunung Ungaran, gunung kedua ya. Jadi setelah dari perahu kita mau ke Sumbing itu kita latihan dulu ke Gunung Ungaran. Jadi kita begitu naik. Nah, luar biasanya ketika kita naik justru kok malah plong. Kita lanjutin bahkan itu sampai puncak, sampai kemudian turun. Masya Allahnya apa? Masya Allahnya justru nafas itu tambah plong dan beberapa hari setelah kita nanjak begitu, justru badan itu malah lebih sehat. Gitu. Malah sehat? Malah tambah lebih sehat dan nafas itu ya memang nggak pernah kumat ya, tapi kalau nafasnya itu beda. Jadi kita tuh ngerasa rongga dada itu bisa nampung oksigen itu lebih banyak. Nah, itu salah satu cerita sih kalau saya asma. Tapi kalau beberapa teman-teman yang lain itu juga ada dari kita tuh tim itu ada Mas Asmi dulu itu juga dia autoimun. Autoimun. Jenis apa? Kurang paham saya autoimunnya apa, tapi bismillah setelah rutin dipas dan itu membaik dan begitu kita lebih sering mempraktekkan Japas ya di gunung, Masya Allah itu staminanya juga lebih naik. Ada lagi juga yang sakit saraf kecepit itu cukup parah, usianya sekarang ya mungkin beliau sudah 58 tahun. Jadi di usia 58 tahun justru malah beliau sampaikan tuh, jadi gunung pertama yang dia daki itu bersama kita, Gunung Sumbing. Jadi baru pertama kali di usia 58 tahun ketika muda itu belum pernah berani naik ke gunung karena sakit saraf kejepit dan segala macam. 58 tahun sakit kejepit malah berani naik gunung. Berani naik gunung itu juga beliau sampaikan habis dipas. Jadi dipas enak, udah kita coba naik gunung. Tapi naik gunungnya gimana nih? Karena usia segitu kan, tentunya fisiknya mungkin nggak sama dengan teman-teman yang usia 20-30. Tapi kita punya teknik namanya Japas, ketika kita langkahkan langkah kakinya itu dia panjang, telapak kaki dia lurus, kemudian kita menjaga ritme. Masya Allah, itu justru ketika summit di Sumbing pertama kali itu dia yang mencapai summit pertama kali. Wah, artinya ngalahin kita-kita nih yang masih muda gitu. Masih muda gitu. Jadi itu pengalaman kenapa sih di gunung dengan Japas. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Mas Faiz, ini kita kembali ke permasalahan asma ya. Asma kan kalau kita dengar itu selama ini ya, memang ada banyak metode untuk menyembuhkan asma. Kadang orang renang, kemudian kadang juga ada konsumsi herbal. Tentunya Pak Faiz sebelum ketemu Pak Azid dulunya juga sudah ikhtiar dengan banyak hal. Ya, apa sih yang ini bukan antara terapi metode mana yang paling hebat ya, tapi lebih ke apa yang dirasakan ketika terapi dengan PAZ dengan misalnya terapi tradisional yang lain. Apa perbedaan yang dirasakan ketika itu? Iya, jadi saya tuh asma tuh sejak usia 5 tahun.
Asma sejak usia 5 tahun. Artinya saya masih ingat banget di usia 5 tahun itu pertama kali didiagnosa asma sama dokter. Habis itu kita sempat opnam dan setelah itu memang rutin konsumsi Ventolin. Jadi konsumsi Ventolin yang apa tuh namanya? Yang minum. Ya, minum bukan spray, bukan spray atau yang di nebul tuh. Itu saya rutin tuh konsumsi, konsumsi sampai kuliah, sampai kemudian apa tuh namanya? Ya di usia 30-an, udah kerja itu dia saya masih konsumsi itu. Berarti artinya 25 tahunan ya merasakan asma itu dengan berbagai metode terapi. 30 tahun ya. 30 Karena tahun. Saya ketemu pas itu kan berarti di tahun 2019. 2019. Ya, artinya 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun apa tuh namanya? Ya 30 tahun tuh asma. Dan selama itu juga saya tuh ngerasa ya kita minum obat. Betul. Nggak terlalu sesek gitu. Tapi saya bisa ngerasakan bahwasanya saya menghirup udaranya itu nggak bisa lapang banget. Jadi ya nggak sesek gitu, tapi nafasnya tuh pendek. Juga nggak plong juga. Nggak plong juga. Nah saya baru ngerasain oh ternyata nafas plong itu yang dimiliki sama teman-teman itu kayak gini. Dan saya masih ingat banget bahwasanya kalau lari itu selalu di belakang, kalau kemudian dulu masih kecil itu suka mainan lari-lari gitu itu selalu kalah. Kemudian juga kalau misal naik di tangga itu saya masih ingat waktu naik di di Gua Hiro itu ya, bareng sama teman-teman Pastoper itu kan masih kondisinya memang kita masih sudah terapi pas tapi belum maksimal. Artinya ya proses itu memang nggak serta-merta sekali terapi dan selesai, tapi kita rutin ngerjain terus. Itu rasanya beda ketika saya dulu naik gunung bareng teman-teman Pastoper di Gua Hiro dengan ketika sekarang kita naik gunung bareng teman-teman yang lain. Rasa plongnya itu udah beda. Nah itu yang artinya medis ya, lebih ke medis dulu. Tapi saya ngerasakan betul oksigen itu memang nggak bisa plong lah nafasnya. Kalau terapi yang lain ya paling dipijet di bagian punggung biasanya, terus ya seputar itu aja, tapi lebih ke medis lah dulu. Oke, Masya Allah. Jadi tadi dari perjalanan ya sekitar 30 tahun mengalami asma, kemudian juga dulu aktivitas olahraga, termasuk mungkin renang, juga renang enggak? Untuk ikhtiarnya. Kalau renang itu atau hanya olahraga saja? Hanya olahraga saja, tapi bukan jadi tujuannya salah satu untuk terapi asmanya. Kemudian di terapi pas sampai Mas Faiz itu dari start PAZ itu sampai betul merasakan plong yang Mas Faiz harapkan, itu prosesnya berapa lama sih sebenarnya? Dari pengalaman pribadi. Kalau saya dari 2019 itu saya baru merasakan saya bisa survive ketika Ventolin, ya? sesek tanpa Ventolin itu dengan gerakan gergaji sama buka rongga dada. Dan BRD. Oh bisa. Tapi ada satu kondisi di mana ketika saya kelelahan banget itu ya mungkin karena kelelahan ya. Jadi terapi jadi nggak efektif. Habis itu memang butuh istirahat dan tetap saya nggak waktu itu kita tetap emergency. Saya semprot Ventolin. Yeah. Kadang kalau dulu itu, tapi bedanya apa? Bedanya dulu ketika sebelum kenal PAZ, setiap 1 bulan itu kan selalu ada kelelahan tuh. Saya pasti nebu. Saya pasti nebul di rumah sakit untuk di nebulizer itu. Setiap 1 bulan 2 bulan sekali. Artinya udah nggak cukup minum obat, nggak cukup dispray, jadi dia harus dinebu. Tapi bismillah setelah PAZ itu udah enggak. Kemudian kita lebih bisa survive tanpa nebu gitu. Nah, perjalanan waktu sampai akhirnya kita terus terapi mandiri di rumah. Kemudian kita paham kalau kondisi kayak gini tuh melintir ya harus dipelintir balik gitu. Kemudian harus di CU, harus sering CU. Kalau badan sisi kiri, kebetulan saya kendor kiri, kalau badan sisi kiri itu nggak nyaman saya buru-buru di CU. Kalau rongga dada ini kelihatan udah bungkuk gitu, saya buru-buru langsung terapi. Jadi saya benar-benar ngerutinin itu dan alhamdulillah
di tahun berarti 2 tahun ini 2022, 2023, 2024 kita mulai aktif buat JAPAS. Japasnya dimaksimalkan. Japasnya dimaksimalkan. Ternyata efektivitas dari JAPAS itu setidaknya yang tadinya kita survive dengan terapi mandiri, artinya dibantu sama teman-teman, artinya rutin terapi gitu ya. Itu semakin turun. Jadi saya udah gini, kalau dulu tuh setiap minggu setidaknya tim terapis di Grasiat saya minta tolong di CU dong, saya minta tolong di body press, saya minta tolong dibuka rongga dada, apalagi kalau pasien tuh lagi numpuk, lagi banyak, itu pasti drop. Tapi sejak saya ngerutinin JAPAS ya, artinya ya nggak mudah melintir bedanya. Jadi nggak mudah melintir, saya nggak mudah untuk minta diterapi dan segala macam. Pokoknya ya luar biasanya JAPAS. Maka maintenance kita di sana. Oke, Masya Allah. Nah, dan uniknya Mas Faiz ini ternyata juga memanfaatkan untuk ilmu itu juga di anak dan juga istrinya. Untuk yang Mas Ahnaf kalau nggak salah namanya. Ahnaf itu. Kalau nggak salah juga Asma juga. Dulu di usia 1 tahun 18 bulan. 18 bulan itu berarti 1 tahun 6 bulan ya. Itu waktu di usia 1 tahun di usia dia lahir berarti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai di usia 1 tahun itu dia didiagnosa sesak nafas. Sesak nafas. Jadi kalau saya baru tahu ya. Jadi kalau dulu ketika kita periksa ke rumah sakit itu kalau anak usia di bawah 5 tahun itu belum asma, namanya bisa pneumonia atau sesak nafas itu. Jadi diagnosa kayak gitu dan itu kan kemasukan beberapa obat yang lain. Nah, waktu itu kita juga mulai belajar PAS dan segala macam. Dari situ kita memang paham, oh ternyata nggak bagus juga kan kalau kita ngasih anak di usia masih beberapa bulan itu dengan obat-obatan yang cukup keras. Karena ketika anak itu dikasih obat itu ya, beberapa obat saya lupa namanya. Nah, itu justru makin sesek. Lihatnya dari mana? Tarikan nafasnya jadi tambah berat. Tambah berat. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama obatnya gitu kan. Akhirnya kita kontrol ke beberapa dokter, oh ini obatnya keras, jadi ganti obat. Sampai pada akhirnya kita tahu bahwasanya Ustadz Haris dulu ngajarin tentang bedong kan. Ketika di bedong, inilah tuh dengan teknik bedong yang khusus anak yang memang asma atau sesak nafas, itu dia terurai. Artinya kita terbantu sama bedong di problem pertamanya Ahnaf itu sesak nafas. Yang kedua sebenarnya nggak cuma sesak nafas, di usia 1 tahun 6 bulan, jadi 18 bulan waktu itu kebetulan saya dari psikologi, kemudian belajar betul bagaimana perkembangan anak gitu ya, perkembangan anak. Jadi dulu juga sempat fokus di psikologi pendidikan. Di situ kita belajar betul bagaimana perkembangan anak, mulai dari kognitifnya, termasuk kemudian bahasanya dan yang lainnya. Singkatnya waktu itu kita lihat, oh ternyata anak ini kosakatanya belum jadi di usia perkembangannya harusnya udah kosakatanya banyak lah gitu ya. Harusnya 25 kata, waktu itu dia belum tercapai. Ada keterlambatan nih. Nah, ternyata setelah kita cek juga, kita lakukan observasi, kita coba cek, wah ini masuk speech delay nih. Nah, inilah waktu itu kita langsung konsultasikan sama Ustadz Haris. Kebetulan waktu itu masih ada di Hotel Semesta. Kita ada basic di sana, kemudian kita konsultasikan sama Ustadz Haris. Ustadz ini diapain? Ustadz Haris ngasih, udah diginiin aja. Lalu bareng sama teman-teman terapis yang lain tuh videonya dia masih ada. Anak saya di bedong dengan teknik khusus tuh, dia khusus bedong untuk anak saya waktu itu dari hasil pemeriksaannya. Bismillah kita rutinin, selama kita 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama kok masih sama ya? Karena kita kan, jadi ini sama kayak pasien-pasien yang kita datang ke tempat kita di Urgut Blijilik Semarang itu, beberapa memang ada pasien-pasien yang dia mengalami keluhan speech delay. Gitu. Itu kita selalu edukasi. Jadi kita cek dulu, ini anak ini di usia segini, tahap perkembangannya sampai mana sih? Kemudian harusnya ya secara jumlah kosakatanya berapa kita hitung dulu. Oh, ini anak harus mencapai ini. Ibu coba observasi dulu. Nah, kemudian
kita cek di 2 minggu kok belum ada perkembangan anak saya tadi itu. Saya belum ada perkembangan, kita tetap lanjutin. Baru di minggu ketiga itu dia mulai naik. Yang tadinya dia kosakata 5 dia bisa keluar, itu bisa mencapai 25 sampai 35. Masya Allah. Artinya, wah ini beneran. Dan luar biasanya begini. Luar biasanya ketika kita bedong, secara prinsip kan memang terapi PAS itu dia membantu agar anak itu dia nggak speech delay. Menariknya adalah tidak hanya suara itu keluar, tapi kemudian artikulasinya dia semakin bagus. Artikulasi. Jadi itu kan penting ya. Kadang anak dia kalau bahasa Jawa celat atau kalau bahasa Indonesia apa cedal ya gitu. Nah itu artikulasinya juga dia bagus. Artinya dia nggak cuma keluar suara, tapi setelah kita rutin bedong juga dia artikulasinya bagus. Dan Masya Allah, anak saya sekarang udah usia berapa ya? Usia 8 tahun. Dan kita benar-benar pantau juga tahap perkembangan dia, tahap perkembangan emosionalnya, kemudian juga tahap perkembangan kognitifnya. Yang saya itu masih bersyukur ya. Saya mengenal bedong ketika anak saya masih kecil, dan kemudian saya berikan treatment itu kepada dia, dan kita maksimalkan. Dan ternyata secara kecepatan mengingat gitu. Artinya kalau kita ngomong kecepatan mengingat dari intelligent quotient-nya ya, IQ-nya itu, dia kecepatan mengingatnya itu luar biasa. Maka sekarang anak saya itu fokus untuk kita masukkan ke sekolah tahfidz, dan yang membersamai kan kita kalau di rumah. Jadi ketika hafalan baru dan segala macam. Kalau saya misal mau menghafalkan satu ayat itu butuh mungkin 15-30 kali mengulang. Dia itu 3 kali. Saya tuh wah, Masya Allahnya sampai seperti itu. Saya bersyukur. Itu anak. Kalau istri dulu waktu melahirkan anak sempat gejalanya sih kalau misal waktu itu bidan sama dokter sampaikan ini turun rahim. Turun rahim kan. Jadi nggak nyaman dan segala macam. Nah kebetulan pulang dari pelatihan, pasien pertama saya itu ya istri saya itu. Kemudian langsung waktu itu saya langsung kasih gerakan body press ya, karena kita confirm itu C, kemudian waktu itu kendor kiri atau kendor kanan, karena dia keluhan di situ, kemudian kita body press, inilah tuh langsung seketika membaik. Ya Masya Allah lah, artinya PAS itu benar-benar hadiah yang terbaik untuk keluarga. Masya Allah. Tapi sedikit Pak Faiz tadi luar biasa, antum menceritakan tentang bedong. Ini bedong dalam kepala kita nih, waktu kita ngomong bedong, sama pemirsa menyimak bedong, tentu itu hal yang berbeda. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang, ya tentunya nanti setiap bayi harus diperiksa rangkanya ya. Tapi contoh pada kasus anaknya antum tadi, bedong yang dilakukan itu seperti apa sih? Tapi tentunya untuk para pemirsa ini tidak semua bayi dibegitukan gitu. Iya betul. Jadi dulu waktu awal-awal Ustadz itu menjelaskan mengenai bedong, sesimpel bahwasanya kita diminta untuk membayangkan bagaimana cara orang tua kita dahulu itu membedong anak. Gitu. Nah ini ini mungkin belum pernah saya ceritakan di teman-teman atau siapapun. Saya itu waktu Ustadz itu menjelaskan bedong ini di Makassar waktu itu ya, di pelatihan di Makassar waktu di satu ruangan. Setelah kajian subuh itu ya. Saya itu ingat sama orang tua gitu. Karena memang di awal-awal ketika kita memiliki anak itu kita hampir jadi orang yang anti bedong. Betul. Karena waktu itu edukasinya memang yang viral di masyarakat bahwasanya anak itu jangan dibedong dan segala macam. Dan itu orang tua tuh ngingetin anaknya dibedong. Orang tua saya mertua itu ngingetin anaknya kok nggak dibedong dan segala macam gitu. Itu kita itu ya ibaratnya ya kurang inilah ya masih ngeyel sama orang tua. Nah, waktu itu saya mikir ya, ternyata kita ini ya membantah orang tua. Makanya waktu itu ketika saya pulang dari Makassar, saya mau anak saya bedong. Ternyata ya Allah beri jawaban lewat itu. Nah teknik bedongnya, jadi sebagaimana orang tua zaman dulu itu membedong anaknya. Jadi kakinya dia lurus, tangannya diluruskan di samping, kemudian dia dililit dengan kain jarik. Kalau dulu kita pakai kain jarik dari bawah sampai ke atas. Nah kuncinya itu kalau beliau sampaikan itu adalah
rapi gitu ya, rapi dan anak itu nyaman. Nyaman. Jadi Tidak boleh sampai terlalu erat juga ya. kalau anak itu masih gerak-gerak dan segala macam, itu berarti dia nggak nyaman. Tapi terus kemudian kalau kainnya masih kendor, berarti dia kurang rapi. Jadi kita benar-benar mempraktekkan itu. Nah, tapi kalau khusus anak saya yang asma sama tadi keluhan, memang itu harus diperiksa. Tapi pada prinsipnya bedong yang beliau sampaikan dulu ya tangan lurus di samping, kemudian kakinya lurus. Lurus ya. Oke, Masya Allah. Nah, apakah termasuk juga yang dilakukan ganjal di area pinggulnya waktu afnaf? Ya, kalau itu memang khusus untuk yang keluhan ya. Artinya kalau keluhan kita berdasarkan pemeriksaan, memang salah satu cara kalau misal speech delay maupun dia speech delay ataupun asma, biasanya kan tulang ekor dia masuk. Kalau tulang ekor masuk, artinya untuk ngeluarin tulang ekor berarti di bagian pinggang dia harus diganjel. Biar lumbarnya dia masuk. Kalau lumbar masuk pasti sakrum sama tulang ekor dia keluar. Masya Allah. Nah itu pada kasuistis tentunya ya. Kasuistis. Artinya kalau memang itu perlu diperiksakan dulu di pas trooper atau geria sehat pas terdekat dulu. Masya Allah. Nah, ini tentang pengalaman pribadi sudah sangat luar biasa ya pemirsa. Nah, beliau ini sudah praktek, Masya Allah, sejak tahun 2019 ya, praktek terapi di area Semarang. Nama biasanya adalah Rumah Sehat Urgut Birijlik. Nah, saya mau pengen tanya nih, kalau yang sekarang lagi itu di Geria Sehat di Semarang, pasien apa aja Mas Faiz? Kalau di Geria Urgut Birijlik, saya paling sering nanganin itu skoliosis. Kemudian kalau untuk skoliosis ini menarik gitu. Menariknya apa? Dari mulai anak remaja ya. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA, kemudian yang mereka mau persiapan masuk TNI atau masuk Polri, itu biasanya mereka periksa. Kemudian yang kedua ada juga yang memang dia skoliosis tapi mau persiapan lahiran. Jadi di Geria Urgut Birijlik memang kita hampir nanganin beberapa pasien, tapi paling banyak memang dia skoliosis, itu di situ. Kemudian yang kedua, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu yang sakit lutut, ya biasanya. Tapi mungkin sedikit Mas Faiz tentang tadi skoliosis biar kita mengeksplor lebih jauh. Skoliosis itu kan identiknya kan sampai dikasih brace ya, penyangga. Kemudian dari pengamatan Mas Faiz, ya tentu kita tidak bilang semua kasus nanti akan sama, begitu dia sudah meliuk banget, tiba-tiba sekali langsung lurus gitu. Mungkin ada case yang bisa diceritakan berapa kali terapi sih biasanya sampai badannya agak mendingan. Dan biasanya kan orang skoliosis itu juga dia punya keluhan-keluhan penyerta. Apa itu dari benjolan, kadang juga ada autoimunnya. Kemudian orang skoliosis juga ada anxiety GERD-nya. Apakah Mas Faiz juga menemukan itu? Kalau dari sisi keilmuan kan nyambung gitu biasanya kalau di PAZ. Artinya, nah ini mungkin bisa mengedukasi teman-teman ya. Biasanya ini saya sampaikan kepada para pasien sama keluarga pasien agar bisa lebih bisa lebih memahami cara kerja terapi PAS itu kayak gimana. Jadi yang perlu dipahami ketika kita membahas skoliosis, tulang belakang itu berbeda dengan tulang yang lain. Artinya misal paling gampang kalau kita jelasin ke pasien, tulang belakang itu beda dengan tulang yang ada di tangan atau di kaki. Kenapa? Karena tulang belakang itu dia berruas-ruas. Artinya dia ada ruas-ruasnya. Nah, dulu saya masih ingat Ustadz Daris itu selalu menjelaskan bahwasanya kalau manusia itu normalnya dia bisa tulang belakang itu dia bisa meliuk begini. Jadi kayak ular ya, kayak ular berjalan itu dia bisa begini. Jadi kalau dipraktekkan dia sama mempraktekkan begini. Yang kedua dia bisa rotasi ke kanan dan ke kiri, artinya dia muter begini. Nah, dari situ ketika kita memahami skoliosis, maka dia tidak seperti kabel keras yang kita lengkung kanan kiri gitu ya, atau melengkung gitu ya. Kalau begitu kan dia nggak ada ruas-ruasnya. Tapi kalau kita berpikir, beruas-ruas, maka sebenarnya itu terjadi proses yang namanya dia pelintiran. Jadi melintir, bawah itu melintir ke arah, misal rotasi ke arah kanan gitu ya, rotasi ke arah kiri, maka yang atas dia akan tambah ke kiri, tambah ke kiri, tambah ke kiri sampai di tengahnya. Kemudian yang atas dia berusaha menyeimbangkan kebalikannya. Jadi dia muter begini ya. Jadi yang satu seperti orang meres baju ya. Seperti orang meres baju. Ya. Nah, maka
peresan yang paling kuat itu adalah titik tengahnya. Atau kalau kita lihat pada orang yang skoliosis, maka itu adalah di titik lengkungannya. Maka lengkungan yang paling lengkung banget. Nah, sekarang menariknya begini. Karena saking seringnya kita menangani skoliosis, ketika pasien itu dia daftar, itu selalu kita minta untuk kirimkan hasil rongsennya. Karena orang skoliosis pasti mereka akan rongsen untuk memastikan beneran skoliosis atau enggak. Kan gitu ya. Kalau pertama kan orang asumsinya miring skoliosis, tapi untuk memperkuat asumsinya mereka pasti akan rongsen. Dan biasanya yang datang ke tempat kita itu rata-rata yang mereka sudah ngasih rongsen. Nah, menariknya adalah begini. Saya selalu memotivasi ya. Dan kita temukan bahwasanya ketika lengkungan itu di bagian atas atau daerah punggungan, itu kan dia ngelengkung. Kalau lengkungannya arah ke kiri, saya selalu menemui gitu ya, selama ini saya di Gria Sehat secara empiris lah ya. Secara di Gria Sehat saya selalu menemui, bahkan beberapa teman-teman pastor yang lain kemudian kita mintai informasinya. Setiap lengkungan yang ke arah kiri itu pasti punya keluhan jantung. Karena jantung letaknya di kiri gitu. Nah, tapi kalau dia ke arah kanan biasanya nggak ada keluhan jantung. Paling nafasnya sesek aja. Atau kalau misal bisa timbul benjol ya mungkin aja. Tapi pada prinsipnya selama ke arah kiri pasti dia nggak ada keluhan jantung yang menyertai. Karena di beberapa kasus kita temui yang orang sakit jantung berat, begitu kita cek, oh ternyata skoliosis dia. Atau kebalikannya, oh dia ada skoliosis, nafasnya berat, jantungnya lemah. Kayak gitu. Nah itu yang kita temui di lapangan. Nah yang kedua saya mau sampaikan, bisakah kemudian semua pasien skoliosis itu ketika diterapi di tempat kita langsung kembali lurus? Langsung kembali lurus. Jawabannya bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari hasil rongsennya dulu. Betul. Jadi ketika mereka datang, saya langsung bisa menyampaikan begini. Bapak, kalau seperti ini biasanya nanti kita butuh untuk perubahan kurva lengkungannya biasanya di 3 bulan. Atau di 2 bulan. 3 bulan setiap minggu terapi atau seperti apa Pak? Enggak, kalau di tempat kita saya sekali, jadi kalau khusus pasien skoliosis ya, pasien skoliosis itu terapi hari ini sekali, kemudian nanti controlling lagi itu di 1 bulan. Karena untuk melihat hasilnya itu nggak bisa langsung 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah kalau yang lengkungan dia sampai mungkin lengkung banget gitu ya, lengkung banget itu di bagian atas, mungkin kita nggak ada contohnya, nggak ada gambarnya, tapi kalau ngelengkung banget itu biasanya saya minta kontrol dia 3 bulan. Karena untuk melihat progresnya itu nggak di 1 bulan pertama biasanya belum kelihatan, baru bisa kelihatan di bulan ketiga. Dan bisa ada yang dia bisa kurvanya itu dia berkurang banyak, hampir mendekati lurus, itu setelah rutin dia 1 tahun. Masya Allah. 1 tahun. Tapi alamiah dengan pas ya? Dengan pas, alamiah. Tapi kalau dia lengkungannya sedikit, nggak terlalu ngelengkung banget di bagian punggungan, itu biasanya saya minta untuk kontrol lagi 1 bulan. Karena 1 bulan biasanya udah kelihatan progresnya. Dan itu sudah bisa mendekati normal. Selama tidak datang, apa yang Mas kontrol via WA atau seperti apa? Atau ada penugasan yang harus pasien lakukan di rumah? Nah, ini juga ilmu nih. Jadi mungkin jadi gini. Selama ini kan kita gini ya. Kalau minum obat pagi sore, siang, pagi sore malam gitu ya. Kenapa sih kok pagi sore malam gitu? Itu kan waktunya ditentukan tuh. Nah, saya di beberapa tahun terakhir saya coba mulai menerapkan yang namanya terapi mandiri di rumah itu dilakukan di waktu dan jam yang sama. Progresnya berbeda dengan yang kita acak. Karena mungkin tubuh itu dia menyesuaikan di situ ya. Jadi kalau pasien yang nggak datang, pasien itu selama jadi antara jarak terapi pertama dengan kontrol itu selalu kita kasih yang namanya dia terapi mandiri di rumah. Nah, terapi mandiri di rumah, Gria Sehat kita namanya Gria Urkut Brijlik. Jadi ini Gria Urkut Brijlik itu kan memang saya masih ingat banget waktu dulu Ustadz Daris Rahimahullah itu sampaikan pada kita waktu Kopdar di Semarang tentang Urkut Brijlik itu semuanya itu insya Allah akan selesai dengan Urkut Brijlik itu, entak kaki, makanya namanya Urkut Brijlik. Jadi kita kasih yang namanya
PR terapi mandiri di rumahnya itu dia HK. Jadi HK sesuai penyimpangannya, sesuai kondisi skoliosisnya. Kemudian kita observasi, jadi kita minta mereka mengerjakan HK 30 langkah gitu. 30 langkah misal. Itu angka, itu contoh angka ya. Artinya semuanya masing-masing 30 langkah. Kemudian kerjakan di pagi hari dan di sore hari. Misal begitu. Jamnya berapa? Oke, kita sepakati bisanya jam berapa gitu. Artinya bukan kita sepakati, oh bisanya jam sekian dan jam sekian. Oke, sepakati jam itu dan itu dirutinkan di jam itu. Di jam itu. Maka hasilnya lebih efektif daripada yang kita acak. Misal hari ini kita pagi sore, kadang besok malam siang. Hasilnya dia beda. Hampir semua keluhan. Jadi nggak cuma skoliyosis. Nah, itu kita terapin kayak gitu. Oh, ternyata hasilnya lebih cepat ya gitu. Nah, itu kita kasih proses itu. Nah, kemudian selama 1 bulan itu kita selalu yang namanya ada follow up gitu. Jadi pasien itu memang di 3 hari pertama itu mereka kita minta untuk ngevideo PR-nya di rumah, kemudian dikirimkan balik ke kita untuk kita evaluasi udah bener atau belum. Ya, kadang waktu di rumah terapi betul, di rumah salah kaki misalnya. Ketika di tempat terapi dia benar, di rumah dia salah. Walaupun variabelnya cuma 2 kanan kiri ya, tapi bisa salah. Atau kadang itu kita minta ketika HK kan teman-teman juga paham, ketika HK itu kakinya itu ditekuk kemudian dilompatkan ke depan. Ada teman-teman itu ada pasien itu yang dia lompatnya kakinya lurus gitu. Nah, itu juga nggak efektif gitu. Artinya kurang suspensinya itu nggak dimainkan. Akhirnya biasanya kaki dia sakit. Maka hal-hal begitu sebenarnya kita meminimalisir ketika mereka melakukan PR di rumah itu terjadi cedera atau kebalik atau kemudian salah dan segala macam. Itu di hari pertama. Nah, 1 minggu berikutnya kita tanya progres. Tanya progres gimana gitu. Tambah sakit apa karena lebih enak. Teman-teman yang skoliosis itu pasti punya keluhan yang menyertai. Contohnya sesek gitu ya. Kemudian punggungnya nggak nyaman. Kemudian pinggangnya juga nggak nyaman atau bahkan beberapa keluhan-keluhan yang berat, misal tangannya kebas dan segala macam. Nah, ketika 1 minggu kita cek progres gimana beberapa keluhan ini, oh membaik gitu, maka lanjutin sampai kemudian nanti 1 bulan gimana dicek sambil orang tua itu atau keluarga di rumah kita selalu sampaikan selalu diobservasi perubahannya. Dan saya selalu ngingetin sekecil apapun progres coba disyukuri karena bersyukur itu salah satu pintu kemudian Allah itu nambah nikmat kita. Masya Allah. Artinya kalau itu sudah dikasih nikmat sedikit syukuri aja biar nanti mungkin jadi wasilah itu mempercepat proses kesembuhan. Nah, itu yang kita tanamkan kepada pasien salah satunya gitu. Oke, Masya Allah, ini ilmu tentang skoliosis dan pengalamannya sangat luar biasa. Nah, kalau dari pengalaman Pak Faiz ya, kan skoliosis tuh beda-beda tipis sama istilahnya ini hanya masalah saraf kejepit biasa gitu. Nah, kadang kalau Pak Soper tidak bisa jeli membedakan mana yang saraf kejepit, mana yang skoliosis, ya memang kita ada upgrading khusus untuk masalah itu. Betul. Tapi dari pengalaman Pak Faiz, apakah benar bahwa saraf kejepit dengan kasus skoliosis itu memang betul-betul ada perbedaan dalam bagaimana cara kita menghandle hal itu? Jangan disamakan tuh, ini saraf kejepit sama skoliosis dilakukan sama aja jurusnya gitu. Ya, jadi secara physically ketika kita lihat pasien, kalau dulu itu kan kita menganggap bahwasanya setiap lengkung setiap yang tulang belakang itu yang melengkung sedikit itu dia disebut skoliosis, padahal dia enggak. Artinya kalau skoliosis itu beneran dia terjadi lengkungan yang ekstrim gitu. Jadi dia lengkungan yang ekstrim. Tapi satu ciri yang pasti menggambarkan dan itu saya ingat banget sama Ustadz Daris dulu sampaikan orang-orang skoliosis itu kakinya rapi. Jadi kita kan kalau di basic kita belajar yang namanya kendor kanan, kendor kiri gitu. Itu kalau kita ketemu pasien skoliosis justru itu malah kakinya rapi. Bagus banget ya. Kakinya bagus. Nah, itu biasanya skoliosisnya atas parah. Jadi itu mungkin ini kesimpulan saya pribadi ya. Kesimpulan saya pribadi, jadi mungkin bisa benarkan atau bisa jadi teman-teman punya pendapat yang lain. Bahwasanya begini. Kita kan titik tengahnya itu dia ada di panggul. Di panggul itu ada sakrum, ada tulang ekor di situ. Kalau kemudian yang atas itu kuat itu, yang kalah yang bawah. Jadi kaki dia lebih jatuh gitu.
kelihatan. Kalau masih normal. Ya artinya yang atas itu dia bisa lurus, tetap lurus. Artinya kan dia kuat. Artinya yang kalah bawah. Jadi kita sering dapati pasien-pasien yang dia panggulnya miring satu. Gitu. Iya. Panggulnya miring satu, kakinya panjang satu. Tapi yang atas dia kecenderungannya nggak sampai melengkung. Nah kalau orang skoliosis, yang bawah itu dia rapi. Tapi yang kalah yang atas. Yang atas dia belok. Ini sampai saya ya kayak gitu. Tapi memang benar gitu. Jadi saya mau sampaikan kalau ada orang yang panggulnya naik salah satu, kakinya panjang satu, dia jangan dikasih skoliosis, ya jangan dikasih cara diagnosa skoliosis kan dia beda. Tapi kalau yang biasanya skoliosis dia biasanya atasnya tuh biasanya kan ada yang panggulnya dia naik, atasnya rapi, dia nggak skoliosis. Jadi kadang teman-teman bisa salah dia terjadi. Ya itulah kejeliannya pemeriksaan di situ. Tapi aku setuju sih karena di PSI sendiri kita kan pemeriksaannya berlapis ya. Kita nggak boleh hanya menggantungkan pemeriksaan misal pada visual kaki saja. Perlu cek punggung juga, tentunya wawancara juga. Sebenarnya itu kan ada perbedaan yang tipis. Katanya ini baru kita bicara masalah skoliosis, mungkin nanti dari autoimun dan sebagainya itu memang harus betul mencermati. Saya jadi penasaran Mas Faiz. Di skoliosis itu kita sering temukan ada orang yang kasus skoliosis itu sudah sampai tanda kutip kayak membonggol keras. Apakah juga Mas Faiz pernah ketemu kalau kayak gitu dari pandangan terapi Mas Faiz itu kayak kan ada ini udah pengapuran Pak dan sebagainya. Itu bagaimana yang dari Mas Faiz? Jadi saya selalu saya selalu sampaikan itu nggak semua pasien itu bisa selesai di tangan kita. Atau nggak semua ekspektasi antara ekspektasi pasien dengan kondisi itu memang harus sesuai. Kadang kan memang pasien skoliosis pinginnya lurus gitu ya. Tapi saya selalu sampaikan ada beberapa kondisi yang saya sampaikan insya Allah ini bisa lurus. Jadi kita ketemu pasien skoliosis dia usia udah 40 tahun tapi dia dari kecil. Saya sampaikan Pak ini kalau Bapak minta lurus ya nggak bisa. Ini mau dioperasi juga saya nggak tahu ya bisa nggak ya. Tapi kalau ini diterapi kita cuman bantu. Yang penting Bapak nggak punya keluhan. Salah satu keluhan misal gampang capek, staminanya ya gampang capek, kemudian punggung sakit dan segala macam. Kita bantu untuk meminimalisir itu. Satu begitu. Dulu ada pasien dari Palembang, kemudian dia domisili di Semarang, orang asli Palembang. Itu ibu-ibu usia mungkin 50-an ya. Itu badannya belok begini. Beneran belok. Jadi belok. Itu kalau diomongkan diagnosa, kita pakai diagnosa skoliosis. Itu kita bantu, dia bisa secara bertahap, dia rutin, dia mau sabar menjalani terapi mandiri di rumah bersama suaminya dengan bantuan kita itu dia bisa lengkungan itu dia bisa terurai yang tadinya dia nggak bisa jalan, terus pakai kursi roda dia bisa jalan dengan dituntun sampai kemudian dia bisa jalan sendiri. Dan saat ini dia merekomendasikan setiap kali ada keluhan teman-temannya yang seusianya dia selalu rekomendasikan kepada kita. Nah itu nggak bisa lurus gitu. Tapi itu udah terapi berapa lama? Itu terapi dia rutin misalkan terapi dia 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan setiap 3 bulan dikontrol kita sampai dalam kondisi kayak gitu kurang lebih dia 7 bulan 8 bulan. Dari progres yang itu kursi roda sampai jalan sendiri. Sampai jalan sendiri. Artinya memang nggak instan tapi berprogres. Dan luar biasanya dan kita juga sampaikan itu nggak bisa lurus lagi gitu di awal. Tapi yang kita mau itu kan bukan lurus tuh. Yang penting nyaman gitu. Buat aktivitas. Keluhannya berkurang dan segala macam. Terus ada juga yang dia waktu kemarin COVID itu kan banyak yang belajar di rumah. Daring gitu ya. Kebanyakan anak-anak dia main HP dan segala macam. Terus waktu ketemu sama kita dia skoliosis. Nah itu kita lihat, oh ini skoliosis karena kebiasaan. Ada kalau skoliosis karena kebiasaan yang salah, habis itu tidak melengkung, saya sampaikan nanti 1 bulan 3 bulan, insya Allah kalau seperti ini dia bisa lurus kembali. Artinya bisa cepat ditangani. Ada lagi yang tadi saya sampaikan dia lengkungan itu dia cukup lama 1 tahun ya. Terus ada lagi yang memang karena anak-anak yang mau daftar TNI maupun Polri. Kedinasan lah ya. Ya, jadi kedinasan dia ngerasa pundaknya miring satu nih. Apakah itu skoliosis? Jawabannya enggak gitu kan. Waktu datang ke tempat kita ya kita edukasi. Ini enggak skoliosis. Ini cuma melintir aja. Ini cuma melintir, kita tangani. Pasti akan sejajar lagi, akan seimbang lagi. Nah dengan kayak gitu,
Itu pakai cara diagnosanya basic, bukan diagnosa skoliyosis karena bukan skoliyosis. Jadi tulangnya masih rapi, memang agak kelihatan satu sisi ya, jadi kanan kiri misal pinggangnya itu lebih menonjol salah satu, itu kalau misal kita CU aja kita lakukan tata laksana terapi pas, dia langsung bisa lurus lagi, pundaknya dia bisa bisa seimbang lah. Relatif seimbang lah. Relatif seimbang. Oke, Masya Allah. Ini kita bahas 2 aja udah cukup panjang. Selain asma dan skoliyosis Mas, mungkin yang sering datang keluhannya apa aja di rumah terapinya antum? Asma, skoliyosis. Tadi kalau saya bilang sakit lutut ya Mas? Sakit lutut ya, banyak ibu-ibu kemudian yang mereka mengeluhkan ya. Jadi itu salah satu ya mungkin penyakit orang tua ya. Orang tua itu usia berapa Mas? Orang tua itu 50, 40? 40 sih jarang ya. Jadi 50, 60, 70 sampai yang 90 dia ada sakit lutut. Nah, kebanyakan saya selalu sampaikan itu kalau sakit lutut itu insya Allah dia bisa banyak yang progres itu. Jadi banyak kalau ibu-ibu itu kan ngerasa lututnya sakit dibuat jalan. Itu ketika kita terapi dengan pas itu kita pahami di situ itu ternyata melintir, kita lakukan CU secara pelan ya. Jadi jadi luar biasanya terapi pas dibanding terapi yang dia memang terapi kayak kita tuh namanya masuk terapi lokal, manual ya, manual atau pakai gerakan itu luar biasanya pas. Saya selalu sama kalau di terapi lain itu kan nggak bisa tuh nanganin pasien-pasien yang usia-usia segitu. Rata-rata usia-usia segitu paling di fisioterapi. Tapi kalau pas itu kita punya teknis di mana kita bisa terapi loh orang lansia punya sakit lutut, dia sakit saraf kejepit, itu dengan pola penanganan pas yang lembut tanpa ibaratnya nggak bikin sakit dan orang tua itu tetap nyaman. Tidak ngejar bunyi-bunyi juga. Iya, nggak harus krek dan segala macam. Itu tuh bisa. Jadi itu yang menyebabkan di tempat saya itu orang tua lansia kan mereka punya grup gitu ya, punya grup yang mereka seneng gitu kalau diterapi di tempat kita karena apa? Karena satu terapinya dia nggak sakit. Kemudian yang kedua itu kita sesuaikan dengan kondisi ibunya. Jadi sampai ada salah satu pasien itu dia pas trooper juga di Semarang, itu ditangani sama anaknya, ibunya nggak mau, pengennya ke tempat kita. Padahal di tempat kita ya sebenarnya penanganannya sama, cuman bedanya perlakuan kita terhadap ibu itu beneran kita layani sebaik mungkin, pelan-pelan, kemudian kita tanya, gerakan juga kita sesuaikan, dan mereka selalu pulang itu dengan seneng gitu. Jadi itu di Gereja Sehat Urkut Berijilik salah satunya juga pasien-pasien lansia yang kemudian dia punya keluhan lutut dan segala macam. Itu keluhan lututnya kalau yang datang ke tempat Pak Faiz, istilah medisnya apa itu Pak Faiz? Mungkin biar pemirsa biar lebih jelas. Kan ya ada yang memang lutut saya sakit, tapi mungkin ada yang sampai menyebut istilah medisnya untuk gambaran. Ya, dari sekian banyak pasien memang ada beberapa yang mereka sudah menjalani fisioterapi di medis dan tentunya kan memang ada diagnosa dokter tuh. Diagnosa dokter biasanya dia osteoartritis. Osteoartritis. Kebanyakan dia osteoartritis. Jadi saya sampaikan sih kalau kan biasanya kalau osteoartritis biasanya disuntik ya, disuntik beberapa kali. Jadi kalau dari guru kita selama dia belum disuntik kalsium aja dan bentuk lututnya dia belum berubah, maka insya Allah di pas itu masih memungkinkan. Ada nggak yang kemudian datang ke tempat kita posisinya memang lututnya sudah berubah? Jawabannya ada. Jadi memang bentuk lututnya sudah seperti banyak jendolannya gitu. Bentol-bentol ya. Dan itu keras dan itu kayak tulang gitu. Nah itu jawabannya ya kalau misal balik lagi nggak bisa karena itu kan efek dari obat ya. Jadi kita cuma bantu untuk meringankan agar yang tadinya dia kencang banget kita agak ringanin biar agak lemes, kemudian yang tadinya nggak bisa jalan sama sekali dia masih bisa secara pelan untuk jalan gitu. Masya Allah. Tadi Pak Faiz sempat menyebut ada satu hal ya. Ini kalau kita lihat ada beberapa
kasus yang berkenaan tulang dan tulang. Karena memang Pak Azid ya spesialis perbaikan betul. rangka ya. Betul. Tapi tadi Mas Faiz sempat menyebut tentang ada rujukan dari spesialis obskin juga teman-teman bidan. Memangnya apa hubungannya pas dengan ibu-ibu hamil itu sebenarnya apa gitu? Ya, jadi alhamdulillah kita berpraktek tuh 7 tahun. Kita berpraktek 7 tahun dari 2019 sampai sekarang 2026, efektif dia udah 7 tahun. Dan 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Selama ini kita ketemu banyak orang dan pasien yang kita tangani memang mulai dari anak-anak, kemudian mereka kenal kenal kita itu karena anaknya yang sakit, mereka kenal pas karena mereka sakit, itu orang tua ini sakit, akhirnya mereka hamil dan segala macam. Nah, menariknya keilmuan pas ini hampir di segala sisi keluhan kesehatan ya, itu bisa dibantu gitu. Nah, salah satunya kalau di Semarang ada beberapa dokter spesialis kandungan ya, obstin itu, dan kemudian beberapa bidan, juga beberapa perawat, bahkan perawat itu sendiri teman-temannya itu dirujuk istilahnya. Itu dirujuk, mereka kalau obstin itu biasanya begini, misal mereka dapat pasien ini sebelumnya sesar. Mereka pengen normal. VPAC. Biasanya di usia kehamilan 6 bulan, 8 bulan mereka kontrol. Nah, dokter ini biasanya langsung nanti menyarankan, kalau kayak gini coba terapi pas dulu. Kenapa? Untuk persiapan nanti lahiran normal. Jadi secara persiapan dan segala macam. Berarti trimester kedua ya? Ya, di trimester rata-rata yang datang ke kita trimester kedua, trimester ketiga bahkan. Nah, itu ini di terapi pas dulu. Nah, ketika datang ke tempat kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan terapi untuk, biasanya ada keluhan. Jadi ibu-ibu hamil ya, ini juga edukasi ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, normalnya ibu-ibu hamil itu bisa jalan sampai melahirkan gitu. Kalau misal kok ketika buat jalan itu sakit, kakinya nggak nyaman, dibuat jalan berat, itu harus dipas. Jadi biar diperbaiki struktur rangkanya. Itu sudah alarm tuh, barang kamu udah nggak beres itu kan. Betul, itu alarm. Atau mungkin buat jalan nggak kuat dan segala macam, itu alarm, itu baiknya dipas. Nah, dan ini kan biasanya ketika dapat, ternyata benar, dia jalan tuh nggak kuat, kakinya salah satu tuh nggak enak, pinggangnya tuh selalu nggak nyaman, salah satu kakinya tuh rasanya ketarik, sering kram dan segala macam. Nah, begitu kita lakukan terapi pas untuk ibu-ibu hamil ini, mereka lebih nyaman. Nah, yang kedua memang di note bahwasanya diajarin juga terapi gerakan pas Maryam, karena mereka mau melahirkan secara normal, secara alami, secara normal. Nah, kita jelasin gitu ya, gimana sih gerakan pas Maryam, habis itu kita praktekkan, kemudian mereka juga mempraktekkan, suaminya atau ibunya yang nganter itu juga kita edukasi, termasuk kemudian juga kita ajarin untuk mendampingi, termasuk nanti waktu proses persalinannya di gimana. Nah, menariknya kalau kita ngomong masalah ini ya, ibu-ibu hamil yang dirujuk ke tempat kita, saya selalu menyarankan kalau udah banyak yang kemudian dia langsung bisa normal. Jadi setelah kita pas Maryam, dia bisa normal. Ada satu waktu itu dari ratusan insya Allah, ada satu yang dia tetap aja operasi. Kenapa? Karena skoliosis. Jadi usia kandungan sudah 8 bulan, dia kondisinya skoliosis, mau persalinan normal. Ya bismillahnya ya memang kalau kita ngelurusin skoliosis dalam jangka waktu sesingkat itu juga nggak bisa. Terus kondisinya juga hamil gitu ya. Dan harus dilahirkan. Harus dilahirkan juga nggak bisa. Tapi positifnya adalah ibu ini mengakui gitu bahwasanya progres setelah diterapi pas dalam kondisi seperti itu tuh signifikan banget terhadap kondisi dia. Bahkan usai melahirkan, beliau juga mengabarkan gitu ya, jadi masih menjalin hubungan baik, termasuk ketika dia punya keluhan apapun setelah melahirkan itu, ya dia dipas. Masya Allah. Ya tadi kalau kita gemesnya sebelum kamu hamil dan skoliosis dipas dulu aja gitu. Harusnya. Walaupun tidak mengharuskan, tapi maksudnya secara logik tadi ya kudorolo, semua sudah kudorolo, tapi ketika memang kalau bisa ibu-ibu yang dia tuh kondisinya skoliosis sebelum hamil
coba diluruskan dulu gitu Iya kan. sih. Iya. Kalau boleh milih sih, misal saya ngomong sama beberapa dokter, kalau bisa ngerujuknya itu kalau mereka lagi program kayak gitu. Jadi rujuk waktu program lah gitu. Masih promil gitu kan. Masih promil itu, tapi enggak, rata-rata memang yang kayak gitu. Jadi memang persiapan lahiran normal itu mereka dirujuk untuk dipas dulu. Oke, Masya Allah. Termasuk diantaranya kalau mungkin atau gini, atau Mas Faiz pernah mendapati ada ibu hamil malah tekanan darahnya tinggi. Mm-mm. Kan itu juga menjadi salah satu Bisa itu. menjadi salah satu hambatan ketika nanti pas proses persalinan kan ya. Bisa bisa dibantu itu kalau dirutin dipas dia bisa. Nah, iya tuh, Masya Allah. Oke Mas, tadi sudah asma, skoliosis, mungkin ini yang paling sering pastor pertangani ya. Kemudian antaranya apakah juga di Semarang tuh juga ramai orang saraf kejepit? Nah itu penyakit sejuta umat gitu. Kayaknya pastor per semuanya nanganin saraf kejepit. Ya, dan itu traffic tertinggi ya kalau saya ngomong saraf kejepit itu. Nah, apa ya menariknya kalau kita ngomong saraf kejepit itu ya pas itu memang concern memang paling banyak pasien yang kita tangani di saraf kejepit. Dan apakah saraf kejepit itu dialami oleh orang yang tua? Jawabannya enggak gitu. Saya di Semarang itu kebetulan di Semarang ada PSIS Junior. Jadi teman-teman PSIS itu Persatuan Sepak Bola, Semarang ya. Nah itu banyak atlet-atletnya atau siswa-siswanya, siswa-siswa sepak bola itu yang dia mengalami keluhan. Salah satunya juga saraf kejepit tuh, gara-gara latihan dan segala macam. Nah kita dapat rujukan, jadi biasanya kalau nggak selesai di fisioterapis di klub, biasanya mereka akan merujuk ke kita, ke Gria Urkut Brijilik Semarang. Itu ini harus dipas nih kayaknya. Itu salah satunya. Jadi saraf kejepit yang kita tangani cukup variatif, cukup banyak. Dan menariknya tuh begini. Anak-anak itu dia bisa saraf kejepit, kemudian apa yang jadi contoh keluhan pada anak saraf kejepit misalnya apa? Dia sakit punggung, sakit pinggang atau apa yang jadi keluhan? Sehingga kita ngomong ini saraf kejepit pada anak gitu. Ya pada prinsipnya keluhannya sama ya, namanya saraf kejepit itu kan di pinggang ya. Pinggang dia sakit, kemudian kaki dia lebih mudah ya selain pinggangnya dia sakit, akhirnya dibuat latihan juga nggak maksimal. Kemudian kalau telapak kaki juga nyeri ya? Ya lebih banyak dia sering kram di bagian betis. Kemudian juga kaki itu panjang sebelah. Sampai kita pernah ada pasien itu teman-teman yang anak-anak begitu, kakinya nekuk satu dia nggak bisa balik gitu. Jadi sampai takut dan kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak lah kalau misalnya saraf kejepit dari awal dulu 2019 sampai sekarang pasien yang terbanyak. Saya yakin di tempat teman-teman semuanya paling banyak dia saraf kejepit. Itu kalau saraf kejepit nih Mas, kaitannya dengan saraf kejepit itu kan banyak ragam ya, saraf kejepit di pinggang, kemudian di leher dan sebagainya. Nah, di antara keluhan-keluhan saraf kejepit itu tadi ya, yang banyak itu mayoritas kan di area pinggang ya. Nah, dari pandangan Mas Faiz itu apa dia lahir karena insiden? Apa karena dia salah duduk, atau dari mana keluhan-keluhan sakit pinggang itu dari pasien yang mayoritas itu berapa? Dari mana berasalnya gitu kan? Ya kalau pasien hampir beragam ya. Artinya kalau misal kenapa sih bisa saraf kejepit? Rata-rata memang dia pernah jatuh terduduk. Jatuh terduduk itu insiden atau kecelakaan itu menempati posisi yang paling tinggi dan porsinya paling banyak. Efeknya itu nggak 1 tahun 2 tahun, rata-rata dia di 10 tahun, 5 tahun, bahkan 15 tahun dia baru kerasa. Tapi kalau kita runut ke belakang dari historisnya memang pernah jatuh terduduk, itu salah satunya. Kemudian yang kedua karena kebiasaan, jadi pola perilaku dia berulang. Contoh orang-orang di Semarang itu kan banyak pabrik garmen. Pabrik garmen itu ketika mereka bekerja itu dia selalu berputar ke satu sisi. Satu sisi dia berulang. Nah, saya sering tangani pasien itu dari karyawan-karyawan pabrik, penjahit-penjahit karyawan pabrik garmen itu, dia kayak gitu karena dia melakukan. Kenapa jahitnya tidak ke sini gitu maksudnya? Kanan kiri gitu. Memang land kan, jadi betul land. Memang modelnya kayak gitu. Itu berulang. Kemudian yang ketiga, ya kebiasaan juga. Saya dulu pernah dapat itu kerjaannya bekerja sebagai kuli angkat-angkat. Biasanya kerja di material di toko bangunan, sama kemudian kuli panggul di pasar. Itu masih banyak dan sekarang itu
bosnya itu, pemilik toko bangunan itu, setiap kali Punya anak buah anak buahnya itu dia sakit itu harus langsung dipas, dia biayain untuk sampai hafal. sampai apa namanya dia biayain pokoknya ini sakit ini daripada nggak bisa kerja mending dia biayain keluar apa tuh namanya keluar untuk biaya terapi di tempat kita, habis itu besoknya Bisa kerja lagi gitu. Jadi lebih efektif gitu daripada nggak bisa berangkat beberapa minggu kan. Gitu. Nah itu kebiasaan juga. Tapi pada prinsipnya ya ketika orang-orang gitu, ketika punya keluhan pinggang nggak nyaman, kemudian belikat nggak nyaman, kaki dia sering kesemutan atau leher kaku juga, leher kaku dan segala macam, itu tuh alarm tubuh. Dan saya selalu menyarankan justru ketika kondisi-kondisi kayak gini itu kita datang ke terapi pas untuk kita reposisi dan kita tahu kelemahan tubuh kita. Artinya kita udah tahu, oh saya kendor kanan, berarti saya harus melakukan ini. Oh saya kendor kiri, saya harus melakukan ini. Oh saya pelintirannya ke arah sini nih. Oh rongga dada saya yang sempit bagian depan nih. Maka kita lebih care dan lebih nyaman. Maka kebanyakan datang di Gria Orkut Bridgelik itu saya selalu sampaikan, kita itu senang kalau bapak ibu pasien itu bisa mandiri secara kesehatan. Artinya saya akan jelaskan kelemahan struktur bapak itu kayak gini, sisi otot, sisi tubuh yang lemah itu sisi mana, dan tugas kita adalah menguatkan itu. Berarti mau belajar pas basic ya? Iya, dan mereka happy. Dan kebanyakan kan rujukan-rujukan pasien, mereka tertarik, kemudian kalau misalnya udah tua, mereka ngirimkan ke anaknya untuk ikut pas basic. Masya Allah. Sebagai penutup Pak Faiz, tidak terasa kita sudah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau saya tanya Pak Faiz, awal dulu Ustadz Haris rahimahullah mengkampanyekan bahwa terapi itu bisa tanpa minum obat. Iya, betul. Dari hasil praktek Mas Faiz dari 2009 sampai sekarang 2006, apa komen Mas Faiz? Ya betul. Ya artinya apa tuh namanya, sehat itu memang bisa dengan cara yang alami. Gitu ya. Sehat itu bisa dengan cara yang alami. Kita selalu punya pilihan untuk bisa sehat itu tanpa obat gitu. Yang semula tuh dari 30 tahun yang lalu gitu, 30 tahun yang lalu saya tuh selalu mikir asma itu nggak bisa sembuh. Tapi hari ini saya bisa membuktikan saya bisa di titik di mana oksigen itu tipis, saya bisa membuktikan bahwasanya saya tidak perlu pakai Ventolin karena saya sudah bebas dari asma. Kemudian yang kedua, saya bisa melihat pasien-pasien itu yang mereka tidak lagi survive dengan obat anti nyeri yang mereka katanya sakit pinggang, dia hanya bisa survive pakai obat anti nyeri. Dan juga saya hari ini bisa melihat bahwasanya mungkin ada yang menarik, dulu kakak saya itu setiap 3 bulan dia punya sakit miom ya, sakit miom, kemudian dia udah operasi dan segala macam, dan saya selalu ingat setiap 2 bulan sekali dia akan opnam, dan opnamnya itu nggak 3 hari 4 hari, 15 hari. Opnam atas keluhan pendarahan atau miomnya? Miom. Nyeri, oke. Dan dia harus opnam 15 hari, 14 hari sampai udah operasi 2 kali kan. Dan setiap minggu, setiap bulan dia harus kontrol dokter. Terus setiap kali pusing aja dia harus ke dokter, minum obat, dia harus survive pakai obat dan segala macam. Bismillah hari ini sejak kita kenal PAZ, sejak 2019, beliau sudah enggak lagi opnam. Masya Allah. Dan hari ini kesehatannya lebih baik lah. Artinya bahkan kemarin yang luar biasa sempet tuh benjolan payudara. Tapi kita telateni sampai kemudian mengeras begitu kan, sampai mengeras, menghitam itu, istri saya yang lihat itu, sampai mengeras hitam, itu kita kejar. Kita kejar bisa hilang. Hilang beneran kembali enggak. Makanya ya alhamdulillah karena kita kenal pas itu jauh lebih dini. Makanya saya selalu sampaikan begini sama keluarga ya. Saya tuh selalu punya mimpi bahwasanya semua orang harus belajar keilmuan ini karena nggak cukup jadi pasien. Pas ini bukan terapi, pas ini bentulan gaya sehat, dan itu keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang. Maka harusnya kita ridho gitu, harusnya kita ridho keluarga kita itu semuanya itu jadi pas trooper. Karena ini
dulu kita bermimpi begini ya, satu rumah satu pastrooper. Iya kalau kita masih ada, kita pastroopernya. Kalau kita sudah nggak ada, siapa pastor berikutnya? Siapa pastrooper berikutnya? Maka selalu saya ngomong, ya kita harus belajar semua. Maka walaupun nggak semua orang bisa kemudian buka praktek dan segala macam. Mindsetnya lah. Atau kemudian mereka hari ini mau untuk belajar PAS. Tapi jangan pernah sekalipun menghilangkan bahwasanya keluarga kita harus jadi pastrooper. Itu yang selalu saya sampaikan ke istri saya. Kita tetap akan mensiarkan itu, kita akan ngajak orang untuk ini. Dan kapan mereka nanti mau gitu, semoga Allah nanti ya bukan. Tapi pada prinsipnya tadi tuh, PAS itu bukan sekedar terapi, tapi dia betul-betul gaya sehat. Karena saya bisa membayangkan, ya kita nggak boleh berandai-andai. Tapi kalau misal ya nggak boleh berandai-andai, tapi ketika kita paham PAS itu, kita lebih nggak panik lagi sebagai orang tua, kita nggak panik, sebagai keluarga kita nggak panik. Ketika saya menghadapi problem kondisi kesehatan dari keluarga saya itu, bahkan kemarin pas naik gunung ada yang sakit bisa dibantu di situ juga. Ya, banyak banget itu. Kita banyak ya. Jadi dari kita membawa bendera Papka itu banyak orang bertanya gitu. Ini apa Mas gitu? Nah, ini bahkan anak muda. Jadi pastrooper kan kebanyakan orang tua ya. Jadi salah satunya kampanye yang kita bawa itu, kita kenapa bawa bendera PAS bendera Papka di gunung, salah satunya kita juga mau mengenalkan ke anak muda bahwasanya ini adalah keterampilan yang harus kamu miliki di zaman yang kayak gini. Keterampilan untuk sehat. Keterampilan untuk sehat tentunya. Dan itu berbasis rangka. Dan dulu kita mikir serius nih cuma perbaiki rangka bisa sembuh gitu kan. Iya, betul. Hari ini kita menjadi bukti selama 6 tahun berjalan, 7 tahun berjalan lah. Iya. Oke, pemirsa, teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya ini adalah hasil pengalaman di antara saya dan juga Pak Faiz. Di antara teman-teman ada yang ingin bertanya bisa nanti komen saja di bawah video ini, dan teman-teman yang nanti bahkan pengen mau lebih detailnya, beliau ada di mana Mas lokasinya, Mas Semarang Mas? Kita Gria Urkut Bridgelik buka di Semarang di Jalan Sabta Prasetya Utara 8 nomor 34 Pedurungan Kidul Semarang. Atau teman-teman bisa googling aja, searching aja, mulai di Google ya ada di Maps Gria Urkut Bridgelik atau Rumah Sehat Urkut Bridgelik. Insya Allah kita di semua sosial media kita aktif kok, mulai dari Instagram, TikTok, kemudian di Facebook, sama websitenya juga ada griaurkutbridgelik.com. Masya Allah. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Faiz atas waktunya. Ya, nah, sama-sama. nanti kapan kita minta beliau untuk sharing kembali. Kurang lebihnya ketika saya memandu acara ini mungkin ada salah dan kelirunya, saya mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.